Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang computer vision pada bagian deteksi fitur dan matching fitur. Jadi nanti kita akan belajar tentang persamaan gambar sebagai rujukan untuk mendeteksi sebuah objek. Jadi nanti objeknya itu harus sesuai dengan contoh gambar yang sudah kita berikan. Untuk memulainya, kita buka dulu Bicam, kemudian New Project. Nah, di sini projectnya kita namakan, terserah kita. Mungkin kita namakan Match Detection. Kemudian kita create. Kita tunggu beberapa detik. Sambil kita menunggu, kita akan membuat dua buah folder pada eh, pada folder project kita. Jadi nanti eh, kita akan membuat folder di dalam folder environment kita. Nanti di sini kita buat foldernya. Untuk membuat folder, kita ke drive C, kemudian user kita namanya apa? Ini saya ulang lagi. Di drive C, kemudian user kita namanya apa? Kemudian Bicam project. Nah, di sini kita lihat project kita namanya Match Detection. Di sini nanti kita akan buat dua buah folder, yaitu foldernya nanti namanya image query, image query, sama image training. Nanti di dalam folder image query ini akan kita berikan misalnya yang ada di tempat saya itu dua buah foto rujukan botol Coca-Cola sama foto rujukan botol mineral atau terserah botol aqua bisa botol apapun. Nanti yang rujukannya itu. Yang kebetulan di rumah saya cuma ada dua botol itu. Ada botol aqua sama mineral waktu itu. Saya buat ini cuma ada dua botol minuman itu. Berarti nanti kita akan um, mengklasifikasikan botol yang sesuai dengan gambar rujukan ini. Nah, selain itu nanti ada di folder image training, di dalam folder image training ini adalah contoh foto
contoh foto botol Coca-Cola kita yang sebenarnya. Kalau tadi kita ambil image query-nya itu botol Coca-Cola yang paling bagus, yang menjadi botol wujud botol asli yang ada di gambar-gambar yang ada di internet, tapi yang bentuknya mewakili semua botol mineral maupun semua botol Coca-Cola. Sementara di image training ini adalah foto kita pribadi, foto kita, foto botol kita foto nanti kita deteksi dengan match detection ini. Jadi kita akan lihat persamaan antara botol yang punya kita dengan botol rujukannya. Jadi nanti teman-teman bisa buat foldernya di C users, nama usernya, user kita namanya apa, kemudian Bicam project, kemudian di dalam folder project kita. Gitu. Oke, kita kembali ke Bicamnya, kita kembali ke deteksi match detectionnya. Kita akan memulai membuat program. Sebelum memulai membuat program, eh, coding yang ada di dalam ini kita kontrol Alt delete. Nah, nanti teman-teman di apa namanya? eh, di kiri, di menu kiri itu nanti akan ada dua folder, yaitu folder image query dan folder image training yang telah kita buat tadi. Di dalamnya juga sudah ada foldernya. Bisa kita klik, bisa kita lihat. Untuk penamaannya terserah kita mau dinamakan apa aja. Yang penting nanti yang akan kita rujuk adalah ini. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan memasukkan modul CV2 atau OpenCV. Oke. OpenCV Python. Oke, kita tunggu. Sedang proses instalasi kita tunggu. Oke. Nah, selesai. Kita cek import CV2. Nah, coba kita jalankan, kita running. Oke, tidak ada error berarti OpenCV kita sudah masuk ya. Kemudian proses berikutnya adalah kita akan menginstal NumPy. pip install NumPy. Oke, NumPy sudah ada. Kita import NumPy as NP biar nanti nulis NumPy-nya tidak kepanjangan. Jadi nanti kalau kita ngambil NumPy kita tinggal tulis NP saja. Berikutnya adalah akan membaca apa namanya datanya. Kita akan membaca data dari image-nya itu. Kalau membaca datanya image 1 sama dengan cv2 image read karena kita akan membacanya
Nanti di image read itu ada file name. Image read, file name-nya, nama filenya, image query slash misalnya yang akan kita apa namanya cari persamaannya adalah Coca-Cola, kemudian plugnya nol, itu image satu, kemudian image dua pembandingnya adalah cv2.imread, imread nama filenya, nama filenya adalah image yang ada di dalam image training Coca-Cola ya. Oh, oke, oke, untuk kita bisa mengecek apakah gambarnya sudah benar, kita bisa menampilkan dengan cv2.am show namanya apa, misalnya image one, image satu, koma, yang akan kita tampilkan image satu, kemudian cv2.am show, kemudian namanya, misalnya namanya tadi um, image itu yang akan kita tampilkan image itu. Oke, oke. Jadi ini fotonya untuk foto image 2, kemudian untuk foto image one ya, image satunya ini. Jadi nanti teman-teman bisa menampilkan dengan perintah image 2. Kalau mengambil datanya menggunakan image read, imread, taruh. Kalau mau menampilkan im show. Oke, proses selanjutnya adalah kita akan membuat detektornya untuk mendeteksi eh, persamaan fiturnya. Kita akan menggunakan ORB. ORB itu adalah oriented eh, oriented apa namanya? Oriented fast rotate brief. Jadi kita akan melihat dari beberapa sisi. ORB, Oriented Fast Rotate Brief, sama dengan CV2 dot menggunakan perintah ORB underscore create. Ini sudah bawaannya dari apa namanya, dari OpenCV. Jadi nanti kita tidak perlu pusing-pusing untuk apa, membuat skalanya, membuat grafiknya segala macam. Itu sudah ada semua di dalam
Open TV. Jadi URB ini adalah algoritma yang cukup cukup apa namanya cukup terkenal ya, karena terkenalnya itu karena dia cepat dalam proses perhitungannya, pendeteksiannya itu relatif cepat dan juga free. Kita bisa menggunakannya tanpa harus berbayar. Sebenarnya ada yang lebih tepat lagi dari URB itu, algoritmanya namanya Surf dan juga Swift. Tapi kalau kita menggunakan keduanya itu kita harus membayar lisensinya karena kita tahapnya sedang belajar, kita menggunakan yang bawaan apa namanya OpenCV-nya aja dan juga mudah untuk diaplikasikan. Oke, yang berikutnya adalah kita akan membuat key point dan juga deskriptor. Deskriptor itu adalah apa namanya pen, pendeteksinya, pendeteksinya atau apa namanya kita akan membuat fungsi pembedanya. Jadi nanti deskriptornya itu adalah ORB, ORB-nya dari image 1 dan image 2. Saya ulangi, deskriptornya itu nanti isinya adalah ORB dari image 1 dan image 2. Oke, key point 1, key point-nya itu nanti kita akan melihat seberapa seberapa rapat seberapa rapat kita dapat membuat nilai persamaannya. Nilainya itu dari 0 sampai 1. Nanti kan kita coba sedikit demi sedikit. Dari mungkin dari 0,5 sampai dengan 0,95. Kita akan lihat mana yang paling optimal dari titik-titik persamaan antara kedua gambar yang akan kita buat nanti. Jadi key point 1, kemudian deskriptor 1 sama dengan ORB dari detek, akan kita deteksi dan akan kita hitung berapa apa namanya nilai dari persamaannya, nilai apa persamaan dari gambar 1 dan gambar 2. Di poin 2, poin 2 deskriptor 2 itu untuk ORB detect and compute AMG 2. Jadi ini adalah fungsi untuk membuat deskriptor. Berikutnya kita akan menampilkan key point 1, menampilkan frame dari key point 1 dan key point 2 dengan perintah draw key point, draw key point. Misalnya kita buat image key point 1 itu adalah cv2.draw draw key point, draw key point, nama key point. Nah, gambarnya yang akan kita tampilkan, key point 1
om, non ya. Kemudian image di poin 2 itu adalah CV2 dot draw di poin image 2 koma di poin 2 koma non. Kemudian CV2 dot im show, kita akan apa namanya, tampilkan nama frame-nya adalah poin 1 misal, yang akan kita tampilkan image di poin 1. Yang kedua adalah image key point 2. Akan ping. Nah, saya sharekan dulu yang nah, di sini di image key point 1 itu ada dia membuat beberapa titik yang memungkinkan akan terjadi titik-titik perbedaan apa namanya titik perbedaan pixel. Nah, di titik sini Jung ya. Jung ini dia mendeteksi di sini. Kemudian di huruf Coca-Cola ini banyak banget titiknya yang nanti akan dikomparasi dengan key point 2-nya. Kita share dulu key point 2-nya. Sementara di key point 2 itu ujung-ujung sini, ujung-ujung apa tutup botol ini tidak terdeteksi. Berarti nanti antara key point 1 dan key point 2 itu tidak ada kecocokan, tidak sama. Kemudian di tulisan itu ada beberapa titik yang matching. Ya, ada beberapa titik yang matching. Namun uh, ini hanya prediksi saya semata, tidak menggunakan sistem. Untuk menggunakan sistem maka kita akan apa namanya, membuat programnya, perintah programnya menggunakan gradasi. Kita akan halo, kita akan melihat seberapa banyak perbedaannya deskriptor 1. Deskriptor 1 itu pada keypoint 1. Ini saya matikan dulu biar tidak menampilkan gambarnya. Oke. Ini nanti nilainya akan berupa titik-titik array pixel ya. Kita coba cek. Nah, di sini nilai dari deskriptornya itu. Kemudian kita akan mengcounting titiknya itu yang tadi ada titik. Jadi dalam 500 titik pixel itu terdapat 32 pixel yang memungkinkan apa memungkinkan untuk menjadi deskriptornya atau pembedanya.
Untuk menjadi pembandingnya itu ada 32 apa 32 titik 32 titik area itu ada 32. Jadi dalam satu frame itu terdapat 50 titik pixel atau 50 titik array. Kemudian dari titik 50 itu terdapat 32 ya, 32 yang mempunyai apa namanya? Mempunyai nilai, mempunyai nilai kemungkinan nilai yang akan sama. Oke. Kemudian kita akan kalau kita sudah mengetahui nilainya ini yang akan sama, kita akan membuat algoritma, mematikan dulu ya, algoritma per, untuk menyamakannya, untuk menyamakan antara kedua kedua deskriptor tadi. Kedua deskriptor tadi akan kita samakan dengan kita akan menggunakan apa namanya? Brute force. Brute force itu mengambil semua kemungkinan ya, semua kemungkinan yang ada itu akan kita hitung semua dari semua kemungkinan yaitu tadi 32 titik itu 32 titik bersamaan itu kita akan matchingkan menggunakan brute force atau kita dengan BF ya BF sama dengan JW2 brute force matcher brute force matcher kemudian matchernya namanya adalah force matcher tadi yang sudah kita buat nah NN match kemudian yang akan kita apa grab apa kita akan deskriptornya tadi itu deskriptor satu koma deskriptor 2 nah, oke. Kemudian kita um, akan membuat parameter baik atau baik itu aja parameter baik itu isinya adalah array kosong yang nanti di mana isinya itu adalah dari terserah mn in match okay, yang dot this kurang dari nah ini kita akan membuat nilainya itu berapa dari 0 sampai 1 kita bisa pilih misal 0, kita cek 0,9 dulu dikali pen
print total dari ini kemudian eh, kita akan itu so much match. Tapi matchnya KNN karena kita udah pakai KNN match KNN image satu KP1 image 2 KP2 kemudian put baru if of n dot distance if m dot distance dot distance m dot distance kurang dari 0,85 jadi kita akan tampilkan image nya cv2.im menambahkan image nama im3. Nah, kalau kita apa namanya? Kalau kita menggunakan 0,9 itu ada banyak titik persamaan, ada 85. Kalau nggak percaya itu sendiri. Tahu sendiri. Ini misalnya ini mirip dengan ini, ini sini mirip dengan sini mirip dengan sini. Padahal kalau kita lihat dengan kasat mata, malah harusnya eh, tulisan Coca-Cola ini harusnya sama dengan sini karena secara kasat mata ya. Karena gambar yang saya foto itu apa namanya? Flash memiliki apa? Memiliki pantulan cahaya, maka eh, tidak begitu akurat kalau kita menggunakan 0,9. Kita akan rubah titiknya keypointnya tadi dari 0,9 ke 0,8. Kita coba 0,8, 0,8, 0,8 hasilnya seperti ini. Oke, kita turunkan lagi. Coba 0,75.
0,75 itu seperti ini. Itu 0,775. Itu nilainya 7. Oke. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Pertemuan berikutnya adalah kita akan mengakses kameranya. Kalau ini kita berbasis gambar, berbasis image, nanti dengan metode yang sama kita akan live. Jadi menggunakan kamera atau apa namanya, ini, webcam. Ketika misal nanti ada spakula, apakah dia mendetek apa enggak. Jadi pertemuan berikutnya akan kita buat yang seperti itu. Next stepnya. Terus step terakhirnya nanti kita akan mendeteksi banyak hal. Bisa nanti mendeteksi wajah orang, atau mendeteksi sesuatu hal yang bermanfaat. Nah, mungkin nanti teman-teman yang mau skripsi bisa mengambil apa tema ini, misalnya untuk uh, men- memilah sampah, memilah sampah plastik. Nah, nanti sampah plastik itu apa aja, kita klasifikasikan dulu fotonya. Kita ambil dulu sampah plastiknya mana aja, kemudian sampah kertas apa aja, kemudian sampah organik apa aja. Dari situ misal kita ambil kamera, kita lihat ininya, ketika dia sampah plastik maka harus dibuang kemana, ketika sampah organik dibuang kemana, ketika sampah kertas dibuang kemana. Ini nanti mungkin teman-teman skripsinya bisa seperti itu. Oke, mungkin dari saya untuk materi kali ini saya cukupkan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Nanti apa namanya, pertanyaan-pertanyaannya bisa melalui chat ke WA saya atau ke email saya atau ke pertemuan berikutnya. Nanti teman-teman bisa atur jadwalnya untuk kuliah berikutnya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.